Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radallahu ma'an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari ke sama-sama kita berbaharui puja dan syukur tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memilih, menakdirkan bahwa kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup di akhir zaman. Sebahagian dari para nabi dan rasul merasa iri. Beliau-beliau menginginkan agar hidup di akhir zaman menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah agar menjadi umat akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkannya. Nabi Isa alaihi salam juga berdoa yang sama. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Sehingga di akhir zaman Nabi Isa alaihi salam akan turun kembali ke dunia ini, hidup dengan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam sama-sama kita saji sanjungkan pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian dari kaum muslimin menjadikan bulan-bulan ini sebagai bulan Maulid Nabi, yaitu bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun terjadi khilaf atau perbedaan pendapat apakah Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal atau di bulan yang lain. Mayoritas berpendapat Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal. Sehingga bulan Rabiul Awal itu dijadikan sebagai bulan memperingati lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tradisi yang terjadi di Aceh mungkin juga ada di tempat lain. Bulan lahirnya Nabi bukan cuma diperingati di Rabiul Awal, tapi juga di Rabiul Akhir, di Jumadil Awal, juga di Jumadil Akhir. Sehingga ada istilah Maulid pun, Maulid dua, Maulid le sampai Maulid pun. Bulan Maulid. Sebahagian dari kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Katakan, sampaikan, perintahkan, hendaklah
kalian ini karena karunia dari Allah, fadlun, dan rahmat dari Allah, falyafrahu, hendaklah kalian ini bergembira, senang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gembira karena nikmat Allah, gembira karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu jauh lebih baik dari apa saja yang mereka kumpulkan, yang mereka cari, yang mereka tumpuk, yang mereka hitung-hitung, mereka kumpulkan. Menyodosen kumpul kum 350 asisten ahli, kum leher tu lektor, kum per tu lektor kepala, kum 850 profesor. Guru mengumpulkan poin sekian pangkatnya 3D, poin sekian pangkatnya 4A, dan seterusnya. PNS, pegawai negeri juga sama. Pengusaha, ekonom juga mengumpulkan yang sama. Padup karena aset, menyodupno pangkai padup labak, terus segala macam. Urang jauh belang juga sama. Tonyo padup nalih nam numpok padi, pun atuk jaket puhana. Urang jauh gle, urang pelahara mano, urang pelahara ite, pelahara limo, pelahara kameng, macam-macam. Semuanya itu bahagia, gembira dengan apa yang sudah Allah berikan, itu jauh lebih baik dari apa yang sedang dikumpulin. Jadi istilah Haji Muno, menyena urang lulus PNS, tak syukuri lulus PNS jauh lebih baik daripada tak pangkat. Nah kira-kira mensyukuri apa yang sudah ada. Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, beliau menyebutkan fadlullah itu adalah semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Badan sehat, fadlullah. Rezeki lancar, fadlullah. Rumah tangga yang tenang, fadlullah. Hidup yang aman, damai, fadlullah. Urusan yang mudah, fadlullah. Anak miat yang mati, fadlullah. Semua karunia, semua kebaikan, semua keuntungan yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini, maka itu disebut dengan fadlullah. Maka ji doa waktu tatbiyah bakti masjid, kan giyo doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, don melake bakdro anu kelon tuannya benebi fadlik. Pur fadliknya awal rumah tangga god. Nggak anak miat god. Anak miat mati. Ngan tetangga baik. Masyarakat damai, fadlullah. Tubuh sehat, pikiran sehat, semua urusan Allah kasih jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusra.
Sesungguhnya bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Sebahagian ulama menyebutkan kalimat inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kenapa kesulitannya sekali tapi jalan keluarnya 2 kali? Nah, ini menunjukkan bahwa kadang-kadang Allah awatgebi kegedanyo sabah kesulitan menyetatu sikapi, menyetatu cara kiban tak terima kesulitannya, kiban tak selesaikan kesulitannya, maka Allah beri jalan kemudahannya 2 kali. Nyo beda. Makanya urung-urung yang ikhlas, ridha menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanaya ge igaknya ke kesulitan, hanaya ge ke menderita, hanaya ge ke hana rezeki, hanaya ge ke sakit, hanaya ge ke nyoh, hanaya ge je. Bahkan karena tiap gebi masalah le Allah, pasti Allah bi jalan keluar. Sama kita nyo hana peng. Misal tengah hana peng tu, berarti rezekinya sudah dekat. Kadang kan Allah Subhanahu wa taala mau memberikan rezeki kepada hambanya, gejuk kebutuhan nilai. Hai menurut gelah. Meek gelah tanya misal gejuk peng jino 1 miliar, hatho mecit. Ada pu pegat. Karena memang level gelah gedanya onan. Jadi pakai banci cara Allah gebi kebutuhan perletat peng 200 ribu nyawa umi sakit tu macam-macam lah. Wadahnya Allah buka rezeki, Allah beri rezeki 200 ribu sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Jadi semakin ada rasa kebutuhan, maka semakin bergembira kita bahwa rezekinya sudah mau datang. Dan beda. Misal napeng temutinu, lalu napeng rasa senang ngelasa syukur beda ngon napeng mutamah aduh yang kana beda. Misal napeng 10 juta, mutamah 1 juta, hana tak syukur tu. Tapi misal napeng temutinu menumpak peng 1 juta nya hana tonton pegot. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai kebaikan, nilai syukur kita ada pada jiwa kita, bukan ada pada jumlah. Contoh, sidra urang napeng 100 ribu. Merupak ngon ke ilake pinjam 50 ribu. Nempu pinjam tiap pengnya yang kelu 50 ribu, karena 50 ribunya penting atas ilung anak umiat sakit di rumah tapu wadah. Di orang yang pu pinjam 50 ribunya, digoknya 50% ke pu pinjam harta ke, peng di 100 ribu, ke pu pinjam 50 ribu berarti 50%. Roti igoknya napeng 50 juta. Rongon gila ke pinjam 5 juta. Gepu pinjam 5 juta. Nah sama pahala yang pu pinjam 50 juta ngon yang pu pinjam 5 juta. Menyejumlah le orang yang pu pinjam 5 juta. Tapi menyepersentase kalau orang yang pinjam 50 juta. Jadi nilai syukur kita ada pada kondisi kejiwaan kita, bukan pada jumlah. Jadi semakin tanya bahagia dengan rezeki, dengan nikmat, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, itu semakin menambah lebih baik dari apa yang diusahakan oleh orang lain. Mimma yajma'un.
Yang kumpul-kumpul menokon. Lalu yang kedua, wa birahmatihi, gembira dengan rahmat Allah. Dari rahmat Allah, yang pertama Islam, dah jelas tu rahmat Allah. Kebetulan Islamnya adalah rahmat dari Allah. Hang gepubia hamba ge muwak-wak dan tuput. Han gepubia hamba ge hana muhot tajuk. Tapi Allah petren petunjuk, Allah petren Rasul sebagai pembimbing. Bukti itu kasih sayang Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kun Allah. Hana lumputun katanya wahai Muhammad kecuali rahmat bagi sekalian alam. Sebahagian dari ulama kepakai ayatnya adalah ayat supaya ahwate peringatan maulidnya bergembira tu. Terserah tafsir masing-masing. Tapi yang lebih penting adalah rasa syukur kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus lebih kuat. Gimana cara kamu syukur? Yang pun belum selawat kepada Rasulullah. Yang kedua, tamat kadang bak menemat yang geyu oleh Nabi. Hinan tamat bukan? Bak sunnah yang geyu oleh Nabi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat terdahulu, umat tigolom danyong, tigolom umat Rasulullah. Ahli ibadah na yang ibadah 80 tahun hana piu-piu. Sehingga sampai para sahabat iri. Hai kiban urung jamun-jamun wata ibadah tu 80 tahun. Di kitanya 80 tahun udep katakoh ke masa segolong balik, katakoh ke masa tua mua, katakoh ke masa alik lap macam-macam. Rasa bayang 5 wate, sabah wate 5 minit. Tak kali 5, 25 minit. Anak teruk mesti tengah jom kita ibadah kepada Allah. Di umat yang segolongnya ibadah tu 80 tu. Kiban ya Rasulullah. Allah menurunkan surat Zalzal, surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Gebi bak sabuh malam, malam qadar. Ibadah bak malamnya dihitung lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih good daripada 80 letun. Umat segolong kitanya payah ibadah 80 letun. Kitanya ibadah si malamnya dihitung 80 letun. So mantang yang berziarah kepada Masjidil Haram, sabuh rakaat tak sebayang bak Masjidil Haram, gelipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 100,000 rakaat. Lebih good. Daripada masjid lain. So mantang yang nak kemudahan berkesempatan salat di Masjid Nabawi, 3 tak sebayang bak Masjid Nabawi, itu lebih baik daripada 1000 kali solat di tempat atau di masjid yang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan yang Allah berikan. Allah gepetren surat Al-Baqarah, gepetren surat Al-Fatihah khusus kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana lomna surat Al-Fatihahnya dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil,
lang kitab Zabur, dalam firman-firman Allah sebelumnya. Surah Al-Baqarah belum ada, surah Al-Fatihah belum ada. Khusus hanya untuk Rasulullah SAW dan umatnya. Rasulullah SAW mendapatkan perbendaharaan, kekhususan, keistimewaan 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu